Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Salam Pancasila. Perkenalkan, nama saya Rio Kalpiando. Saya merupakan pegiat dari Komite Independen Sadar Pemilu. Saya juga merupakan Duta Pancasila dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tahun 2020. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk sharing kepada saudara-saudara semua tentang bagaimana peran kita sebagai masyarakat Indonesia untuk turut serta dalam mengawal proses demokrasi di Indonesia, khususnya pada proses tahapan pelaksanaan pilkada yang akan terlaksana pada 9 Desember 2020. Sebelum masuk ke sana, saya ingin sedikit cerita bahwa saat ini kita tahu bahwa Indonesia sedang dilanda pandemi COVID-19 yang juga merupakan pandemi yang terjadi di dunia, yang kemudian masuk ke Indonesia terhitung sejak awal Maret lalu. Hingga saat ini kita ketahui bahwa belum ditemukan vaksin atau belum adanya kemungkinan-kemungkinan yang akan berpotensi untuk COVID segera berakhir. Hal ini kemudian berimbas pada banyak hal, mulai dari aspek sosial, ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan banyak hal lainnya. Tidak terkecuali pada proses pelaksanaan tahapan pilkada yang seharusnya terlaksana pada tanggal 23 September 2020, kemudian harus diundur menjadi tanggal 9 Desember 2020. Hal ini berdasarkan rapat kerja yang dilakukan oleh Komisi 2 DPR bersama dengan Kemendagri, diikuti juga oleh KPU, Bawaslu, dan DKPP. Proses yang seharusnya terlaksana pada tanggal 9 Desember 2020 nanti, kemudian beberapa waktu ini mendapat perhatian kembali karena mengingat proses pandemi COVID-19 yang nyatanya semakin mengkhawatirkan. Tetapi pada tanggal 21 September 2020 kemarin, kita melihat bahwa sesuai hasil rapat disepakati lagi bahwa proses pelaksanaan tahapan pilkada akan tetap dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020. Berbicara tentang proses tahapan pelaksanaan pilkada yang akan diselenggarakan pada 9 Desember 2020 nanti, saya ingin bercerita sedikit tentang bagaimana sih kita sebagai negara demokrasi itu, sebagai masyarakatnya, kita memiliki tanggung jawab untuk ikut serta menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi, khususnya kita memiliki falsafah Pancasila yang harus kita pegang teguh untuk berkehidupan. Di dalam nilai-nilai Pancasila kita diajarkan bahwa pada sila keempat, kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Maka dari itu, proses pelaksanaan pilkada ini seharusnya sudah menjadi upaya kita bersama untuk menghasilkan atau memperoleh seorang pemimpin yang kemudian berdasarkan hasil dari pilihan oleh kita seluruhnya warga Indonesia. Nah, teman-teman semua, karena proses pelaksanaan pilkada kali ini berbarengan dengan pandemi COVID-19 yang belum pernah terjadi sebelumnya, maka banyak sekali tahapan-tahapan yang seharusnya memperoleh perhatian khusus, yang seharusnya sudah kita perhatikan bersama untuk diindahkan semua aturan-aturan yang nanti disepakati. Salah satunya seperti kemarin yang sudah disepakati bahwa kita semua, khususnya KPU dan lain-lain, harus mempertegas peraturan-peraturan pelaksanaan pilkada nanti. Harus dipertegas oknum-oknum yang sekiranya melanggar, maka akan diberikan sanksi. Hal ini bukan tidak mungkin kita lakukan, ini sangat mungkin terjadi ketika peran serta kita masyarakat Indonesia semua ikut ambil andil di sini. Selanjutnya, saya mengajak saudara-saudara semua untuk ikut serta mengawal jalannya proses tahapan pilkada. Kita mulai dari diri kita sendiri. Jika nanti menemukan banyak pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di sekitar kita, harap segera laporkan kepada pihak yang berwajib. Terakhir, sebelum saya menutup sesi sharing ini, marilah kita bersama-sama menghaturkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk mengharap ridhonya agar pandemi COVID-19 bisa segera berakhir. Sekian dari saya ucapkan terima kasih dan salam Pancasila.